Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aindatun Solang, NIM 215420108 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agrobisnis Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit dari mata kuliah agama mengenai peran pendidikan Islam di era milenial. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu paradigma pendidikan. Telah disebut sebelumnya bahwa paradigma artinya adalah kerangka berpikir. Dengan demikian, ia sangat erat kaitannya dengan filsafat. Pendidikan terma terakhir dalam perjamahan Hort Titus yang dikutip Jalaluddin dan Abdullah Haddallah 81 filsafat adalah sekumpulan sikap yang kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Filsafat adalah analisis dari bahasa dan penjelasan tentang arti konsep. 5. Filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat menjangkau semua persoalan dalam daya manusia dengan mencoba mengerti, menganalisis, menilai dan menyimpulkan semua persoalan secara mendalam. Dengan demikian, kebenaran filsafat memang dibutuhkan manusia dalam untuk upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia. Jawaban itu merupakan hasil pemikiran yang sistematis, integral, menyeluruh dan mendasar. Selanjutnya, pendidikan agama Islam. Dalam hal menerjemahkan pendidikan yang dikatakan kepada Islam, berbagai kalangan berbeda-beda dipengaruhi pandangan dunianya masing-masing. Namun pada dasarnya semua merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. 13. Sedangkan seperti pendidikan menimbulkan pengertian baru secara implisit, menjelaskan karakteristik yang dimilikinya. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi istilah tarbiyah, taklim, dan tadib yang harus dipahami secara bersama-sama. Dan ketiga istilah itu mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Al-Qardawi dalam kutipan Yudi memberikan pengertian pendidikan Islam sebagaimana pendidik manusia seutuhnya akan akal dan hatinya, rubahi dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya manis dan pahitnya. Sementara itu, Hasan Langgulung dalam Papan Azra merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan mendidihkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselarakan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Peranan akhlak sebagai paradigma dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan adalah kegiatan yang khas manusiawi. Ia merupakan produk kebudayaan manusia. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam upaya mempertahankan dalam melanjutkan manusia. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam upaya mempertahankan dan melanjutkan hidup dan kehidupan manusia di kehidupan modern yang materialistik dan hedonistik, dengan segala akibatnya yang saat ini dimulai melanda kalangan dunia pendidikan.
perlu diimbangi dengan penerapan moral atau akhlak. Tema akhlak yang dalam bahasa Majid Fakhri berarti hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan sifat-sifat manusia, interaksi dengan dirinya sesamanya, makhluk-makhluk lain, dan dengan Tuhannya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sebagaimana dijelaskan, Anwar menyatakan bahwa akhlak adalah daya kekuatan yang tertanam dalam dan dorongan perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, paradigma pendidikan agama Islam sangat diperlukan dalam era milenial saat ini. Hal itu karena pendidikan harus mempunyai tujuan yang berstandar Islami. Bahkan tujuan pendidikan harus diupayakan sebagai upaya mengadakan perubahan perilaku seseorang baik dari buruk menjadi lebih baik dengan paradigma yang sudah ditawarkan sebagai terurai di atas, maka penerapan akhlak menjadi perlu dilakukan. Di samping karena ia menjadi asas pendidikan Islam itu sendiri, moralitas dan karakter memang menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, paradigma sebagaimana tersebut di atas penting untuk digali dan dikaji oleh mendalam. Paradigma pendidikan agama Islam sangat diperlukan dalam era milenial saat ini. Hal itu karena pendidikan harus mempunyai tujuan yang berstandar Islami. Bahkan tujuan pendidikan harus diupayakan sebagai upaya mengadakan perubahan perilaku seorang yang baik dari buruk menjadi lebih baik dengan paradigma yang sudah ditawarkan sebagaimana terurai di atas, maka penerapan akhlak menjadi perlu dilakukan. Di samping karena ia menjadi asas pendidikan Islam itu sendiri, moralitas dan karakter memang menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, paradigma sebagaimana tersebut di atas penting untuk digali dan dikaji lebih mendalam. Terima kasih, itulah penjelasan saya secara singkat. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan ini juga saya akan memperkenalkan atau mempromosikan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI Manado. Di kampus kami memiliki beberapa fakultas, dan saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Pertanian, saya akan memperkenalkan Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian memiliki satu prodi, yaitu prodi Agribisnis. Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Indonesia juga sudah terakreditasi B. Jadi bagi kalian teman-teman yang ingin mencari kampus untuk melanjutkan studi selanjutnya, saya rasa UNPI bisa menjadi pilihan yang baik untuk melanjutkan studi kalian selanjutnya. Saya bangga menjadi mahasiswa dari UNPI. UNPI hebat. Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Manado. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.